datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, sekali lagi dengan segenap hati kita seperti rusa yang seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami rindu Engkau Yesus, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih Tuhan yang hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, segala terima kasih Tuhan, terima kasih buat di tengah-tengah kami Tuhan Yesus yang beracara untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersorak-sorai kepadamu Tuhan, biar hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, tiap kita yang percaya berkata amin. Siapa kita yang percaya berkata amin. Siapa yang percaya punya Tuhan yang dahsyat, amin saudara. Di segala kondisi, di segala musim dalam hidup kita, Tuhan kita dahsyat, amin. Teman, sama dengan saya, biar aja. Kepadanya, bawalah pujian baginya.
terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Kau yang terdahsyat dalam hidup kami Tuhan. Di segala kondisi hidup kami, di segala musim hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang paling dahsyat, yang paling mengerti hidup kami Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami ingin melewati segala sesuatu Tuhan. Yes Lord. Oh, bersamamu Bapa Tuhan. Oh, yes Lord. Yes Lord. Bersamamu Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord. Kiana syukur sekali. Bersamamu Bapa. Kiana syukur. Kiana ya Rasul Tuhan. Islam Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Kau biarkan ku sendiri kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Mari jemaat Tuhan sekali lagi dengan segenap hati kita bersama-Mu Bapa. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Mari katakan sekali lagi bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kami lewati, ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Sekali lagi katakan bersama-Mu Bapa, haleluya. Mari semua angkat tangan ke sorga, katakan bersama, bersama-Mu Yesus, bersama-Mu Tuhan, kami bisa melewati apapun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, ya Tuhan memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar,
Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Katakan bersama, anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi orang yang percaya. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik. Kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Kau baik. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu, akan kasih sayang-Mu, akan kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sangat amat baik bagi kami. Kau sangat amat baik bagi umat-Mu. Kau sangat amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Kau sangat mencintai kami. Terima kasih Kau memberkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami tidak ingin berhenti menyembah Engkau. Kami gak ingin berhenti memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami ingin selalu berada dekat dengan Engkau. Tuhan, kami gak mau menjauh daripada-Mu. Bahwa kami lebih dekat lagi. Bahwa kami lebih dalam lagi. Bahwa kami lebih erat lagi dengan Engkau. Tuhan, bahwa kami semakin dekat dengan Engkau. Hati kami tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hati kami damai dan sukacita ketika kami tinggal dekat dengan Engkau. Jangan biarkan kami lari jauh daripada-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami gak bisa apa-apa di luar Engkau Yesus. Tuhan terima kasih. Ini pagi yang luar biasa. Kalau Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bukan karena kami layak berdiri di tempat ini. Tapi karena Engkau yang sangat amat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa jauh daripadamu. Kami gak bisa keluar Tuhan dari jalan-Mu. Karena Kau sangat amat baik. Kau yang menuntun kami ke jalan yang benar itu. Oleh karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun kami ya Tuhan. Di dalam kebenaran-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun atas setiap kami. Bukakan rahasia-rahasia ilahi untuk kami sungguh-sungguh bisa mengerti isi hati-Mu. Kami minta Tuhan bukakan Tuhan. Biar dicelikan setiap mata yang buta. Setiap hati yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Biar kebenaran-kebenaran disingkapkan dengan kekuatan Roh Kudus. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu. Sampaikan kebenaran-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar tidak ada kemuliaan sedikit pun yang bisa diambil oleh manusia. Tapi biar kemuliaan itu hanya diberikan kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Pribadi yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, berbicaralah kepada anak-anak-Mu, kepada gereja-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap menerima kebenaran-Mu. Semua yang siap menerima firman-Nya katakan bersama, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara tahu sungguh indah ya kita berjalan di dalam Tuhan. Kita bisa ada, kita bisa menikmati Dia. Kita masih bisa menyembah, memuji Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati gerejanya. Saudara, sebelum saya bahas, saya berikan firman pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada saudara. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Sekali lagi mengajak saudara untuk mengambil waktu berdoa. Betul-betul berdoa buat bangsa ini. Berdoa buat gereja kita. Sebab saudara ngerti ya, peperangan kita ini bukan melawan darah atau daging. Tapi peperangan kita betul-betul melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Akhir-akhir ini sebetulnya saya sedang merenung. Memasuki awal tahun yang baru. Hati saya semakin hari itu semakin ada sesuatu kegentaran yang ilahi, saudara. Saya gak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Tapi yang saya percaya, gerejanya akan mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Saya percaya itu.
Ada satu kegentaran di dalam. Di mana ada sesuatu tuh yang Tuhan dorong kuat banget. Tuhan tuh ngomong jelas betul. Persiapkan umatku. Persiapkan umatku. Saya nggak tahu kapan Tuhan datang kali yang kedua. Sebab tidak ada yang bisa berkata Tuhan datang hari ini, jam ini. Nggak ada yang bisa. Tapi ada satu kegentaran yang kuat di dalam hati saya. Di mana gereja Tuhan harus sungguh-sungguh semakin serius dengan Tuhan. Betulan saudara, serius saya ngomong ini kepada saudara. Jangan biarkan hidup kita ini terlena terlalu lama. Selalu Tuhan berikan pesan-pesan tertentu dalam hati saya. Untuk gerejanya bisa segera kembali dan bangkit. Ada kegentaran yang kuat menjelang masuk di tahun 2021 ini. Semakin saya berdoa, Tuhan apa yang kau mau di tahun 2021 nanti. Semakin saya bilang Tuhan, seperti saya merasa ini Tuhan, aku nih lama-lama ini aku gak bisa mengandalkan kekuatanku betul-betul. Memang kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Tapi lama-lama saya diajar sama Tuhan untuk semakin berserah. Kalau perjalanan rohani saudara semakin hari semakin mengalami Tuhan. Saudara tuh semakin hari semakin harus berjalan. Dirinya kita itu, kedagingan kita, keinginan kita tuh harus semakin kecil saudara. Nggak bisa keinginan kita lebih dominan, nggak bisa. Saya hari-hari ini semakin hari semakin lama. Saya tuh ingin melakukan sesuatu untuk diri saya. Sepertinya, kok gak bisa gitu ya. Semakin hari semakin dipersempit. Untuk aku. Tuhan memang memberikan kebebasan kepada kita. Tuhan memberikan free will. Kehendak bebas untuk kita mengambil keputusan. Melakukan A, melakukan B, melakukan apapun. Tapi kalau saudara semakin menyadari berjalan bersama dengan Tuhan, kehendak daging kita ini semakin lama tuh semakin hari semakin kecil. Dan kita harus melakukan kehendak Dia semakin besar, saudara. Saudara tahu ini adalah satu rahasia sebetulnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Semakin kita membuka hati kita, semakin Dia akan ajarkan banyak kepada kita. Sebab tidak banyak orang yang berani bayar harganya, saudara. Gak banyak. Hanya orang-orang tertentu yang ingin membuka hati untuk Tuhan. Yang tidak pernah protes terhadap apapun. Pokoknya ketika Tuhan berkata ini, siap Tuhan. Iya Tuhan, aku mau Tuhan, siap Tuhan. Karena Tuhan tahu tidak banyak orang yang mau begitu. Tapi tahukah saudara, semua yang kita kerjakan ini bukan untuk siapa-siapa. Sebetulnya Tuhan lakukan ini untuk diri kita sendiri. Tidak hanya untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Supaya Tuhan punya alasan untuk bisa memakai saudara. Untuk bisa membawa keluarga kita kenal kepada Dia. Untuk bisa membawa orang-orang di sekitar kita melihat ada buah roh dalam hidup kita yang terpancar. Semakin hari mengenal Dia, semakin hari mengenal Dia. Tahukah saudara, musuh kita itu bukan teman kita sepelayanan, bukan orang-orang yang menyakiti hati kita. Tapi musuh kita adalah iblis itu loh saudara. Saya berdoa kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat dalam hidup kita. Kalau Tuhan berkata sesuatu dalam hidup kita,
Artinya, dia tuh melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam saudara. Ada sesuatu potensi yang besar. Di mana saudara itu bisa melebarkan kapasitas saudara. Dan membawa banyak orang-orang di sekeliling saudara melihat Yesus lewat hidupmu. Makanya Tuhan gak bisa enggak, Dia pasti berkati saudara. Gak bisa enggak saudara. Dia pasti berkati saudara, percayalah. Itu sebabnya saudara semakin tidak mengejar berkat, berkat yang akan mengejar saudara. Sebab saudara mencari Tuhan sendiri. Saudara melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara akan diberkati Tuhan, gak usah minta berkat. Kenali Dia, kenali hatinya. Berjalanlah seperti apa yang Dia perintahkan kepada kita. Berdoa secara pribadi. Tuhan, Kau mau apa dalam hidupku? Mulai kecilkan keinginan kita, besarkan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mudah teriak, jangan mudah bereaksi terhadap sesuatu yang kadang-kadang Tuhan tahu, ini loh aku perintahkan ini nak. Jangan spontan kita bilang tidak. Mulailah kita berdoa, Tuhan kalau Engkau ini mau, berikan aku caranya. Mampukan aku Tuhan. Untuk aku melakukan apa yang Kau perintahkan. Semakin kesini saudara, saya bilang dengan saudara, semakin ada kegentaran yang ilahi di dalam hati saya. Saudara tahu, saya cuma bilang kepada Tuhan, jemaatmu ini Tuhan harus berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Gerejamu ini harus ketemu dengan Engkau. Mereka harus mengalami Engkau secara pribadi. Kalau enggak, mereka enggak akan ngerti. Enggak akan ngerti saudara, apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Saya pernah bagikan firman ini kepada saudara. Buka bersama saya di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 5. Tapi Tuhan kali ini mengajarkan dari sisi yang berbeda. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Alkitab berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, saudara harus tahu kita ini sedang di penghujung akhir zaman. Ini adalah di hari-hari yang terakhir. Akan datang masa yang sukar. Kita udah alami ya saudara ya. Hari-hari ini, kondisi gini, masa-masa sukar. Dulu-dulu ya, beberapa waktu lalu sampai sekarang. Ini kita alami. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Banyak orang saudara akhir-akhir ini di kondisi-kondisi yang sukar seperti ini terjadi. Orang akan mencintai dirinya sendiri, gak peduli dengan orang lain. Dia membual, dia mencari uang. Kenapa? Saat ini kondisi begini orang-orang pada kesulitan. Dia berusaha cari uang, bukan cari Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Ada sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya saya berdoa ya, semua yang disebutkan di sini ini tidak terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mencintai diri kita sendiri. Amin. Kita tidak menjadi hamba uang.
Kita tidak membual dan tidak menyombongkan diri. Kita tidak jadi pemfitnah. Saya percaya saudara jemaat di tempat ini tidak ada yang begini. Tidak ada yang seperti di firman ini. Kita orang-orang yang berbeda. Itu sebabnya nanti kita akan belajar sama-sama dari firman. Lanjutin ya firman dulu ya saudara. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Garang itu marah yang berlebih, saudara. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Kadang di sini, kadang di sini. Kadang ngebela ini, tiba-tiba menjatuhkan ini dan membela ini. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang saya kaget sebetulnya saudara. Setelah firman ini lihat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab berkata, jauhilah mereka itu. Ketika saya baca ini, Tuhan ajari saya satu hal. Saudara tahu arti masa yang sukar? Kata sukar di situ. Kalau saudara lihat di ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Arti kata sukar di situ di dalam bahasa Yunani artinya tuh kalepos. Artinya kalepos. Saya dengar khotbah ini ketika Pak Petrus Agung menyampaikan firman dan saya belajar firman ini. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara. Sukar artinya tuh kalepos. Nah di dalam Alkitab kita hanya 2 kali dipakai kata kalepos. Yaitu di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Dan di Matius pasal yang ke-8 ayat 28. Kita lihat sebentar ya saudara. Di Matius 8 ayat 28. Ayo buka bersama saya. Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kata kalepos yang kedua dicatat di Matius 8 ayat 28 pada kata sangat berbahaya. Kalepos yang pertama di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, kata sukar dicatat juga dengan bahasa yang sama yang namanya kalepos. Saudara lihat di sini di Matius 8 ayat 28. Alkitab berkata mereka sangat berbahaya. Siapa yang sangat berbahaya sebetulnya? 2 orang yang kerasukan setan ini loh saudara. Saudara tahu sangat berbahaya karena ada apa? Karena ada intervensi setan. Jadi kalau saudara lihat firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang ketiga, masa yang sukar itu membuat manusia bisa mencintai dirinya sendiri. Dia menjadi hamba uang.
Mereka itu suka membual, ngomong besar saudara, sombong. Mereka itu mudah sekali memfitnah orang lain. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan lain sebagainya. Saudara tahu, sebetulnya karena ada satu, bukan dari pribadi orang itu. Tapi saudara harus tahu bahwa ada intervensi iblis di dalamnya. Semakin saya ngerti ini saudara, semakin saya paham bahwa kita harus berperang. Kita harus bangun pasukan. Sebab musuh saudara bukan orang yang menyakiti hati saudara. Musuh saudara adalah orang-orang, bukan manusia, tapi penguasa. Satu kali saya dengar khotbah Pak Petrus Agung dan saya ingat gedung Holy Stadium itu jadi. Itu bukan karena kita punya banyak uang. Gereja ini bisa lepas dari hutang. Semua yang besar terjadi, sekolah bisa terjadi dalam waktu singkat. Izin dalam waktu cuma 1 bulan keluar izin sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA. Saudara tahu Pak Agung ngomong, ini kalau tidak kita menang di alam roh, ini semua tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya saudara, saya bilang dari awal dengan saudara, saya semakin hari hati saya seperti ada kegentaran di dalam hati saya. Kenapa? Seperti ada sesuatu yang ilahi yang harus kita kerjakan. Kita harus menang di alam rohani ini. Kalau enggak kita akan semakin dibombardir saudara dengan kuasa-kuasa dari luar. Kita sesama pelayan satu sama lain, kalau tidak sadar ini semakin dibenturin. Kata kalepos kembali di 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Dia berbicara, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi akan datang satu kesukaran. Itu kalepos. Di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi ada akibat dari kesukaran itu. Manusianya yang digunakan. Paham saudara firman ini? Saya berdoa betul-betul saudara memahami ini. Kalau saudara memahami ini, saudara tidak akan benci manusianya. Saudara akan semakin mengasihi orang itu. Semakin orang mengasihi orang yang membenci saudara. Sebab saudara tahu bukan manusianya, tapi kalepos itu. Dan sekali lagi saya katakan di Matius 8 ayat yang ke-28. Kata mereka sangat berbahaya. Orang yang kerasukan setan itu. Ada 2 orang. Mereka sangat berbahaya. Kata sangat berbahaya itu. Yang artinya juga kalepos di dalam bahasa Yunani. Apa yang membuat mereka berbahaya? Karena ada intervensi kuasa kegelapan di dalam orang itu. Jadi saudara paham ya? Bukan orangnya, tapi yang mengintervensi di dalam orang itu. Makanya manusia jadi mencintai diri sendiri. Tidak tahu berterima kasih. Saudara pernah nolong orang, orang itu malah berbalik kepada saudara. Bahkan memukul saudara dari belakang. Bukan orang itunya saudara. Tapi kalepos. Karena itu
Ada sesuatu yang di belakangnya itu loh. Ada intervensi dari kuasa kegelapan. Itu sebabnya kita harus sembahyang, saudara. Itu sebabnya saya ngajak setiap saudara, jemaat, para pelayan, gabung di dalam doa. Saya selalu buka lewat Zoom. Kita juga setiap Jumat, kita juga bisa sekarang doa di tempat ini. Meskipun tidak banyak, meskipun kita terus harus melakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker. Ambil, saudara. Sebab kalau kita tidak benar-benar mengerti, kita harus menang di dalam peperangan. Saudara akan masuk, iblis akan masuk dan dia bisa mengintervensi hidup kita. Kita jadi mementingkan diri kita sendiri. Kita jadi suka memfitnah orang, menjelekan orang lain, menjadi hamba uang. Coba kembali dilihat di Matius pasal 8:28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan. Ngeri loh saudara, ini datangnya dari kuburan loh, bukan dari gereja. 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga, dengar baik-baik, tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kalepos itu yang bisa membuat kita tuh jadi gak berani maju di dalam Tuhan. Maka banyak orang-orang dengan orang-orang yang seperti ini, itu seperti menghambat. Ada sesuatu yang membuat kita tuh gak bisa maju di dalam Tuhan. Saya merenung betul-betul, saudara. Orang tuh jadi gak bisa berpikir ini baik loh, ini bagus loh. Ini Tuhan loh yang mau loh. Kenapa? Karena kalepos. Orang gak bisa melihat sesuatu yang ilahi. Sebab apa? Ada intervensi kuasa gelap. Ini Alkitab yang ngomong. Pak, saya udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak. Gak mungkin itu terjadi. Saudara, ketika ada sedikit celah yang dibuka, iblis bisa lakukan. Ini jelas-jelas Alkitab berkata loh. Di 2 Timotius ini loh. Ya, manusia ini mencintai dirinya sendiri, hamba uang, membual, sombong, suka fitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, nggak tahu mengasihi, nggak suka berdamai, bermusuhan terus, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Banyak benar nih saudara. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dengar baik-baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini orang-orang Kristen bukan? Makanya saya bilang kita bisa seringkali kita ke gereja ibadah. Tapi kita tidak menemukan esensi dari ibadah. Maka saya harus bicara dengan saudara. Hati-hati dengan kalepos. Kata sukar, kata berbahaya itu. Jadi ada intervensi kuasa kegelapan. Itu sebabnya orang Kristen jangan buka celah. Alkitab berkata loh, kalau kita menemui orang begini, Alkitab berkata apa? Jauhi mereka itu. Kenapa? Kenapa harus dijauhi? Bukan berarti kita nggak mengasihi dia. Sebab nanti saudara akan terbawa dengan situasi begitu. Maka saya cuma mau dekat dengan orang-orang yang benar-benar on fire dengan Tuhan. Cinta dengan Tuhan. Saudara harus pilih-pilih bergaul. Kadang banyak hal saudara yang saya nggak bisa jelaskan kepada saudara. Tapi kalau saudara memahami di sini, saudara semakin dekat dengan Tuhan. Saudara akan semakin memahami apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya saya bilang jangan mudah bereaksi. Terima dulu.
sembahyang dengan Tuhan pribadi. Engkau mau aku lakukan apa ya Tuhan? Kalau Engkau mau ini, aku siap. Maka saya bilang, mulai kita belajar. Ketika kita mulai semakin mengasihi Tuhan, keinginan kita ini semakin kecil, saya bilang. Saudara tahu nggak, saya mempersiapkan SPR, saudara. Saudara jangan pikir saya pun tidak bergumul. Tahun depan kita mulai masuk SPR, Sekolah Pertumbuhan Rohani. Saya berikan waktu saya setahun loh saudara, untuk membangun gereja. Kenapa? Karena saya ngerti, ini harus dibangun. Gereja Tuhan, pasukan Tuhan harus dibangun. Sebab kita nggak pernah ngerti apa yang akan terjadi ke depan. Kalau saudara tidak punya bekal mengenal Dia lebih dalam, saudara tidak mengerti hatinya Tuhan. Kalepos, ketika kalepos itu terjadi, sesuatu masa sukar terjadi, saudara akan seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Saudara, saya persiapkan ini. Saya ambil waktu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, saudara. 3 gelombang SPR. Rebo dan Kamis. Saya harus siapkan materi. Saya harus ajarkan kepada saudara. Saudara enak tinggal datang, tinggal makan. Saya ini belajar, saya bisa melihat seperti saya ini orang tua, saudara. Harus masak buat saudara, bangun pagi-pagi masak, menyediakan makanan buat anak-anak. Kadang anak-anak itu, aku gak suka makanan ini ya. Saudara bisa lihat ya sedihnya orang tua. Mama masakannya gak enak, gak mau makan di rumah. Saudara, kadang saudara perlu makanan yang gak enak. Berapa banyak anak-anak dikasih makan sayur, kagak mau makan sayur. Senangnya makan KFC, Indomie, semua sesuatu yang instan. Dan kalau dia makan terus itu, kolesterol loh. Dikasih makan sayur gak mau. Makanan yang bergizi gak mau. Saudara, saya siapkan SPR tahun depan untuk semua jemaat dan para pelayan. Ikutlah. Saya hanya belajar taat dengan Tuhan. Saya hanya belajar taat. Ingin mempersiapkan gerejanya. Para pelayan. Jemaat Tuhan. Untuk saudara semakin kenal Dia. Kalepos, saudara harus ingat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang. Dia gak peduli agama. Suka ngejelekan orang lain. Semuanya itu yang tadi saya sebutkan. Karena ada satu, intervensi dari kuasa kegelapan. Saudara jangan mau dipakai oleh kuasa kegelapan. Saudara jangan mau dipakai oleh iblis. Saudara bisa melayani puluhan tahun di gereja Tuhan. Tapi kita bisa tanpa sadar kita dipakai oleh iblis. Tidak dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani kedagingan kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Saudara, saya berdoa sungguh. Saudara dibukakan dari kebenaran ini. Saudara sungguh mengerti arti kalepos. Amin saudara. Saudara mau ikut SPR? Tahun depan ikut saudara. Saya siapkan 18 materi. Ini akan membekali saudara menjadi gereja yang kuat. Saudara berperang harus punya perlengkapan senjata Allah, amin saudara. Gak mungkin saudara berperang pakai kaos oblong, celana pendek. Gak bawa apa-apa, bawanya gayung. Itu mau mandi namanya, bukan mau perang. Kalau saudara perang itu pakai pakaian lengkap, ketopong keselamatan, Alkitab berkata baju zirah, perisai, pedang roh. Amin saudara. Ambil bagian. Saudara tahu saya persiapkan ini pun saya struggle, saya bergumul.
Saya cuma bilang, Tuhan aku mampu gak ya? Wislah kalau Engkau yang perintahkan, aku mau manut. Saya gak pusing apapun kendala yang ke depan terjadi. Pokoknya saya lakukan bagian saya sebagai hamba Tuhan. Saya bekali gereja Tuhan. Sebab sekali lagi gak ada yang pernah tahu waktu ke depan apa yang akan terjadi. Kalau saudara rindu semakin dekat dengan Tuhan, diperlengkapi. Saya percaya Tuhan pakai setiap kita untuk menuai di akhir zaman ini. Saudara betul-betul loh, kita akan menuai loh. Ada penuaian yang besar. Tapi kalau kitanya nggak siap, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Nanti jiwa-jiwanya akan lari saudara. Kenapa? Pelayannya aja tuh berantem di depan. Sesama pelayan berantem. Gimana caranya mau ibadah? Nggak siap saudara kita untuk mengalami penuaian. Pelayannya aja ngomongnya begini. Nggak bisa. Gereja Tuhan harus diperlengkapi. Melayani aja semaunya. Kalau mau melayani enggak yang ya udah lagi enggak mau, enggak mood, enggak melayani. Lah saatnya penuaian tiba. Saudara tahu kalau saudara jualan, saudara nggak pernah tahu loh kapan pelanggan datang ke tempat saudara untuk beli makanan saudara. Kalau saudara nggak selalu siap, saat pelanggan udah datang, saudara belum siap, aduh belum matang ini. Ya dia akan pergi lagi, dia cari tempat makan lain lah. Itu sebabnya kenapa saya pengen mempersiapkan gereja, para pelayan, jemaat. Untuk betul-betul kita nih serius melayani di ladang Tuhan. Kalau kita bekerja di dunia sekuler, di tempat pekerjaan, kita bisa begitu diajar untuk disiplin. Apalagi kita melayani Tuhan saudara. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu lebih ekstra dibanding kita bekerja di luar? Saudara bekerja mempersiapkan semuanya. Untuk saudara dapat uang, memberi yang terbaik kepada pelanggan saudara. Saudara bekerja semaksimal mungkin. Itu untuk diri saudara loh. Kenapa tidak untuk Tuhan kita tidak lakukan begitu, bahkan lebih? Padahal Alkitab yang ngajarkan kalau kita suruh jalan 1 mil, saudara jalan 2 mil. Kalau orang minta baju, beri jubahmu. Saudara melayani pribadi yang memberkati saudara, yang sayang kepada saudara. Saudara melayani Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat dalam hidupmu. Pekerjaanmu pun itu dari Tuhan, bukan hasil kebisaan kita. Kenapa kita tidak melayani sesuatu yang dari Tuhan? Lebih ekstra, lebih luar biasa. Malah ngomongin orang, ngejelekin orang, memfitnah, membual. Suka bertengkar, tidak mau berdamai. Jadi batu sandungan hidup kita sebagai pelayan. Saya tidak menyalahkan setiap manusianya, tapi karena saya tahu ini ada intervensi dari kuasa kegelapan. Makanya saya bilang pertanyaannya adalah, saudara mau dipakai siapa? Mau dipakai Tuhan? Atau mau dipakai kuasa kegelapan? Itu sebabnya saudara, hati-hati. Saudara harus semakin dekat dengan Tuhan. Ingat ya, peperangan kita bukan melawan darah atau daging. Itu ada di Efesus. Tapi saya nggak usah buka, saudara udah hafal, saya percaya. Tapi kalau kita semakin mengerti ini, kita harus semakin sadar bahwa saudara dan saya harusnya dipakai Tuhan dengan ajaib. Jangan mau dipakai oleh kuasa kegelapan. Amin saudara. Di 2 Timotius pasal yang ketiga ini, ayat 1-5. Manusia itu mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka suka membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pefitnah. Mereka berontak terhadap orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat,
Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir yang mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab berkata, jauhi mereka itu. Saudara, jangan sampai kita ini ada di salah satu dari manusia di masa-masa sukar ini. Amin saudara, kita orang yang berbeda. Balikan keadaan. Jangan mau dipakai iblis. Tadi kita sudah baca di Matius bahwa kata berbahaya juga mengandung kata kalepos. Artinya ada intervensi dari kuasa kegelapan ketika kita melakukan semuanya yang ada di 2 Timotius 3 ini. Faham kebenaran ini saudara? Saudara mau dipakai Tuhan dengan ajaib? Ya. Tahun depan tergabunglah di dalam SPR. Saya akan perlengkapi saudara. Saya persiapkan begitu serius. Saya percaya saudara pun. Saudara tinggal enak loh. Saudara tinggal datang makan ibaratnya. Saya udah masakin. Saya cuma ngajak kalian makan. Ayo makan. Tapi kalau kalian gak mau makan, ya itu keputusan. Tapi sekali lagi saya lakukan bagian saya sebagai gembala. Saya harus memperlengkapi saudara. Menjadi gereja-gereja Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Saya berdoa tahun 2021 saudara semakin dipakai Tuhan dengan ajaib. Kita harus menang terhadap segala masalah-masalah yang ada. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, tahun depan kita masuk di Januari SPR yang pertama, SPR kedua saudara kita masuk Februari. Saudara yang udah ikut SPR pertama nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut lagi boleh. Ya. SPR kedua Februari, SPR ketiga Maret. Saya akan buat 3 gelombang. Maret, April balik lagi ke SPR 1. Mei SPR 2. Juni SPR 3. Demikian seterusnya sampai 3 gelombang. Saya akan perlengkapi gereja Tuhan untuk kita bisa masuk dan kita siap di dalam melayani Tuhan lebih lagi. Saya percaya jiwa-jiwa akan datang banyak saudara. Kalau kita gerejanya siap. Itu sebabnya kita harus sama-sama sehati. Saudara, saya lakukan ini bukan buat saya. Kalau saudara berpikir saudara datang juga untuk saya, saudara juga rugi. Kenapa? Saudara melihatnya manusia. Tapi kalau saudara datang, saudara tahu bahwa ini adalah aku butuh ini. Aku butuh ini. Saudara akan semakin tahu bahwa Tuhan yang memanggil saudara dan Tuhan yang mau memakai saudara. Siapa yang ingin dipakai Tuhan? Amin. Saudara harus benar semakin serius dengan Tuhan. Sebab di hari-hari terakhir, ini adalah hari-hari yang jahat. Ini bukan hari yang baik saudara. Ini hari-hari yang jahat. Tapi saudara bisa putuskan. Saudara mau berjalan mengikuti siapa. Saudara mau dipakai siapa. Mau dipakai Tuhan atau dipakai yang lain. Saya percaya kita semua ingin dipakai Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat firman Tuhan, coba buka sebentar Matius pasal 16. Matius pasal 16. Kita lihat di ayat yang mulai ayat 13. Matius 16 ayat 13. Saya bacakan sampai 19 ya saudara. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, banyak orang berkata, ya,
Oh katanya seperti ini, katanya seperti ini. Saudara, oh katanya permata begini, katanya begini, katanya begitu. Saudara, banyak orang berjalan karena katanya. Tapi apa yang menurut saudara secara pribadi? Tuhan itu siapa? Banyak orang berkata, Tuhan itu juru selamatku. Oke. Betul, juru selamat. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat mengasihi aku. Betul, mengasihi kamu. Buktinya apa mengasihi kamu? Apakah saudara punya kesaksian hidup? Apa ya? Dia tidak bisa mengerti bahwa setiap berkat itu, bahkan nafas hidup kita, itu Tuhan yang kasih. Dia nggak pernah bisa tahu dan tidak pernah bisa menyadari. Dia cuma bisa ngerti Yesus itu dia juru selamat, dia baik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mengalami Yesus. Saudara lihat di sini, Petrus dia bisa berkata, siapa itu Yesus? Dia berkata Mesias. Orang yang betul-betul berjalan di dalam Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dia bisa berkata dengan tepat. Itu sebabnya Tuhan bilang, dan aku pun berkata kepadamu. Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun, dengar baik-baik, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, ketika saudara mengerti, kalau saudara belajar dari Petrus ini, saudara bisa mengerti bahwa saudara melakukan sesuatu betul-betul tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan pun berkata kepada kita bahwa Alkitab berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara tahu nggak? Saudara ini akan dipakai Tuhan menjadi pilar-pilar gereja. Kalau saudara benar-benar melakukannya tepat seperti yang Tuhan mau. Ada anugerah Tuhan. Sebab bukan kita, tapi Bapa kita yang memberikan kita hikmat, kemampuan. Dia yang bekerja di dalam kita. Makanya saya bilang tugas kita tuh belajar aja, ikutin aja apa yang dia mau. Semakin kecil keinginan kita, semakin besar keinginan dia yang kita kerjakan. Saudara akan semakin mengerti apa yang betul-betul dia inginkan. Dan Tuhan berkata dia akan pakai hidup kita. Dan Alkitab juga berkata, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat yang ke-19 dengar baik-baik. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Alkitab berkata kita ini akan diberikan tidak hanya satu kunci, tapi di dalam bahasa lain, kunci-kunci kerajaan sorga. Kalau saudara pernah dengar khotbah Pak Petrus Agung tentang kunci-kunci kerajaan sorga, kita bisa mengerti bahwa kita tuh dengan kunci itu, kita bisa membuka dan kita bisa menutup. Saudara, kalau saudara diberikan kunci, artinya saudara diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Saya percaya kalau saudara dipercaya oleh Tuhan, artinya saudara orang-orang yang bisa mengubah dunia ini. Saudara tahukah saudara, Tuhan begitu luar biasa ingin memakai setiap kita gerejanya. Cuman apakah kita percaya betul-betul saudaranya akan dipakai Tuhan dengan ajaib? Cuman satu, kita ini rela apa enggak? Kalau saudara rela, semakin mengecilkan keinginanmu, semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya Tuhan akan pakai saudara dengan ajaib. Sebab kunci itu diberikan kepada setiap kita. Alkitab berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu sebabnya saudara diberikan otoritas. Pergunakan apa yang kita punya.
untuk Tuhan, berikan untuk Tuhan. Lidah, bibir kita, mulut kita ini penuh kuasa, saudara. Ya, kita bisa membuka atau kita bisa menutup. Lewat mulut, lewat lidah ini Alkitab berkata, bisa keluar berkat. Lewat lidah ini bisa keluar kutuk. Lewat lidah ini saudara bisa menolong orang lain. Lewat lidah ini saudara juga bisa membunuh orang lain. Coba buka bersama saya firman Tuhan sebentar ya saudara. Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yeremia pasal pertama ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Pagi hari ini hal yang sama. Dia berfirman kepada setiap kita. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dengar baik-baik firman ini saudara. Sekali lagi saudara harus mengerti firman ini dengan serius. Lewat perkataanmu. Sebab perkataan Tuhan ditaruh dalam mulutmu. Saudara bisa mengubah. Alkitab berkata di sini. Dia akan mengangkat kita. Dan dia berkata, kita tuh bisa dan atas kerajaan-kerajaan. Alkitab berkata, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara percaya hidup saudara dipakai Tuhan dengan ajaib? Itu sebabnya jangan mau dipakai oleh kuasa kegelapan. Jangan sampai kalepos. Ya, manusia akhir zaman itu terjadi dan mereka dan kuasa kegelapan mengintervensi manusia akhir zaman. Saya percaya kita semua tidak di situ. Kita semua dikuasai oleh Tuhan. Sebab apa? Alkitab berkata sebab Tuhan menaruh perkataan-perkataannya di dalam mulut kita. Izinkan Tuhan pakai saudara dengan cara yang ajaib. Bawa diri kita sekali lagi semakin kecil. Dan kita lakukan kehendak Dia semakin besar. Semakin besar. Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Seberapa siap gerejanya menyambut Dia. Itu sebabnya pergunakan waktu-waktu ini. Di akhir zaman ini. Di masa-masa yang sukar ini. Untuk saudara, hidup saudara semakin dipakai Tuhan dengan ajaib. Dan saudara semakin bergairah dengan Tuhan. Semakin mencari Dia. Semakin mengenal Dia. Belajar lebih dalam lagi. Saudara semakin serius dengan Tuhan. Saudara bisa lakukan apapun selama aku ini masih hidup di dunia. Aku ingin melakukan apapun yang terbaik buat Tuhan. Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku. Tuhan pakai aku. Amin. Jangan mau dipakai yang lain saudara. Amin. Siapa yang rindu dipakai Tuhan lebih lagi? Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan.
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami persembahkan hidup kami, hati kami, semua yang kami punya ini kepadamu. Tuhan, buat setiap kami melihat apa yang Kau lihat. Buat setiap kami bisa memandang apa yang Kau pandang. Sebab pekerjaanmu harus dituntaskan di dunia ini. Pakai kami gerejamu Tuhan, sebagai alatmu, sebagai kepanjangan tanganmu, untuk mengulurkan kasih kepada mereka di luar sana. Buat kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang memakai hidup kami untuk menjadi pembebas-pembebas mereka yang terbelenggu. Itu sebabnya Tuhan, setiap kami minta di dalam nama Yesus, lepaskan setiap selubung yang menutup mata kami, mencabut setiap belenggu beban yang menindih hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, biar semuanya dicabut di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib atas gereja ini. Tuhan, terima kasih, bekerjalah di tengah-tengah kami. Pakai kami Tuhan, untuk menjadi soul winner, pemenang jiwa-jiwa, menjadi history maker, pembuat sejarah bagi bangsa ini, pembuat sejarah bagi kerajaan sorga, untuk membawa jiwa-jiwa terhilang datang kepadamu. Kami tahu peperangan kami bukan melawan darah atau daging. Kami percaya peperangan kami bukan dengan saudara kami, bukan dengan orang-orang sekitar kami, tapi peperangan kami melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, semua yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pakai anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, mari semua angkat tangan ke sorga. Hamba mintakan anugerah yang terbaik buat jemaat-Mu di tempat ini. Biar kami semua Tuhan boleh dipakai Tuhan menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Turunkan anugerah-Mu Tuhan, mampukan kami bisa menyelesaikan tugas kami di akhir zaman ini. Kami terima semua yang daripada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara bisa ambil tubuh dan darah Yesus. Kita mulai masuk di dalam perjamuan kudus. Ada pembebasan. Terima kasih Tuhan. Kami betul-betul menghargai tubuh dan darah-Mu ini. Kami percaya ini adalah betul-betul tubuh-Mu. Dan ini adalah betul-betul darah-Mu. Kau yang menebus kami dari segala sakit penyakit, dari segala dosa. Kau menderita supaya kami tidak menderita lagi. Dan saat ini Tuhan, seperti yang Kau firmankan, biar jadi dalam hidup kami. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan, dan dipakai Tuhan dengan ajaib. Mari angkat tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagimu. Percayakah saudara bahwa betul-betul ini adalah tubuh Yesus yang mati, yang tercabik bagi saudara dan saya, supaya saudara tidak sakit lagi. Dia menderita, dia sakit. Setiap daging terkoyak, setiap cambukan demi cambukan. Berapa banyak daging yang terkoyak. Bahkan Alkitab berkata, Yesus sudah tidak seperti manusia lagi. Bahkan saudara bisa melihat, mungkin tulangnya terlihat saat itu. Karena cambukan demi cambukan, 39 kali Yesus dicambuk.
Kalau saudara mengerti bahwa ini adalah betul-betul tubuh Yesus, dia sakit supaya saudara tidak sakit lagi. Kalau saudara percaya bahwa ini betul-betul ada tubuh Kristus, katakan amin dalam nama Yesus. Saat kami makan tubuhmu, kami percaya segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, makanlah. Angkat cawan ini. Ini darah-Mu Yesus. Darah perjanjian baru. Darah yang tercurah bagi kami. Ini lambang penebusan. Sebab tidak ada satupun dari kami yang layak masuk dalam hadirat-Mu. Tidak ada satupun dari kami yang layak tinggal bersama dengan Engkau. Karena darah yang tercurah inilah kami ditebus dari hidup kami yang sia-sia. Saat ini Tuhan, terima kasih Kau yang melayakkan kami. Kami mau minum darah-Mu. Menyatulah dengan tubuh kami. Biar DNA-Mu menyatu dengan DNA kami. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu boleh kami kerjakan. Sebab DNA-Mu ada di dalam kami. Seperti yang Kau rindukan, itu pun kami merindukan yang sama. Karena hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau minum darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah betul-betul darah Yesus yang tercurah bagi hidupmu? Kalau saudara percaya katakan amin. Kami mau minum darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Oh
Mari angkat kedua tangan saudara dalam nama Yesus Kristus. Kami orang-orang yang ditebus. Kami orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami orang-orang yang taat Tuhan, ingin berjalan seperti apa yang Kau perintahkan. Ajari kami hari lepas hari. Jangan biarkan kami menyimpang dari rencana-Mu, dari jalan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan, kami boleh terima sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan ajari kami hari lepas hari, untuk semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Membawa hidup kami semakin hari semakin percaya kepadamu, semakin yakin. Dan kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama dengan kami. Sebab Engkau adalah harta yang paling berharga yang kami punya. Tidak ada yang lain Tuhan. Kau harta yang paling berharga dalam hidup kami. Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami bersyukur kami sudah terima tubuh dan darah-Mu. Saat ini juga Tuhan kami ingin bawa persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Kami percaya biar ini boleh menjadi penyembahan kami kepadamu. Biar kiranya Engkau senang ya Tuhan lewat semua yang bisa kami berikan kepadamu. Kami bawa Tuhan apapun yang kami punya. Tidak hanya roh jiwa tubuh kami, tapi apapun yang kami punya semua. Sebab semuanya tidak berarti apa-apa tanpa Engkau yang memberkati kami. Kami bersyukur sampai saat ini kami bisa memberikan apapun yang kami punya untuk Engkau. Sebab Kau masih berikan kami kesempatan selama di dunia ini. Hanya ini yang kami punya Tuhan. Kami ingin berikan untuk Engkau. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Dan sebentar kami juga ingin pulang. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan buat anak-anak-Mu. Pulanglah saudara, terimalah berkat ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus, tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Biar apapun yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tidak ada belalang pelahap dalam hidupmu. Hidupmu diberkati Tuhan dengan ajaib. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan untuk umat-Mu di CKI Kerajaan Permata Hijau ini. Dilimpahkan semua yang baik. Semua yang baik tercurah. Aku perintahkan berkat dalam nama Yesus. Berkat yang terbaik turun, proteksi, perlindungan dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, tercurah dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati semua. Haleluya.